ketemu arwah gentayangan di kebun. Jangan, Mama mau pergi melayat. Ada yang meninggal mendadak di kampung kita. Kau di rumah aja ya. Melayat kemana, Mak? Aku nggak usah tahu, nanti kamu nggak takut. Nanti tolong ambilin daun kunyit ke kebun kita di belakang ya, buat masak sama Mama. Nanti kalau Mama udah pulang, daun kunyitnya udah harus ada. Kau paham? Iya, nanti aku ambilin. Kamu pergi dulu. Ini dan kunyitnya. Nah, ini bagus. Satu lagi. Siapa itu ya? Kamu siapa? Ngapain di kebun Mama? Nggak ada. Hah? Mana dia? Nggak ada. Hah? Itu dia. Kok kayak dikokam ya? Hah? Hilang. Kemana perginya? Hah? Hah? Itu dikokam. Bi. Hah? Hilang. Nggak mungkin dikokam di situ. Itu kayaknya bukan dikokam deh. Mama pulang. Kok kenapa sih Jamal kayak orang kaget gitu? Tadi aku lihat dikokam di kebun Mak pas ngambil daun kunyit. Pakai baju putih, wajahnya pucat, serem banget Mak. Ih, kau ngomong apa sih? Jangan ngawur deh. Beneran loh Mak, aku nggak bohong. Aku beneran ngelihatnya tadi. Iya apa sih? Jamal nggak mungkin ah. Orang tadi Mama ngeliat Bu Kokong dukun beranak yang di kampung kita itu loh. Dia meninggalnya tragis, matanya melotot, mulutnya juga kebuka. Nggak mungkin. Berarti yang aku lihat tadi Beli pisang ke petani buat bikin produk baru keripik pisang Aravan Snack. Jadi kan kemarin aku udah bikin bawang goreng premium tanpa campuran. Nah sekarang aku mau bikin keripik pisang lumer Aravan Snack. Untuk pisangnya sendiri aku pakai pisang kepok atau pisang batu ya, yang aku beli dari petani. Yang pastinya pisangnya itu masih muda dan belum diperam sama sekali. Jadi Aravan Snack emang pengen fokus di dua produk ini ya. Karena kita masih ngerjainnya berdua, jadi kita bagi-bagi tugas. Kalau ngupas pisang itu harus pakai sarung tangan soalnya getah pisangnya banyak banget. Aku beli pisang ke petani itu harganya tergantung dari ukuran ya. Jadi kalau pisangnya semakin besar itu harganya juga semakin tinggi. Pisangnya itu nggak perlu diperam, jadi emang udah tua di batang. Yang hitam-hitam di sarung tangan itu getahnya pisang ya, kalian jangan sampai salfok. Kalau pisang udah dikupas langsung direndam ke dalam air supaya pisangnya nggak menghitam karena getah. Terus lanjut kita goreng. Buat ngegoreng pisangnya itu langsung ke minyak panas ya, supaya pisangnya itu nggak saling lengket. Disclaimer, tangannya udah dicuci bersih ya. Kalau pakai sarung tangan plastik itu nggak bisa, soalnya sarung tangannya jadi lengket-lengket di mata pisau. Kalian tenang aja, kita selalu menjaga kebersihan kok. Nah ini pisang yang udah kita goreng, warnanya cantik kan? Kalau pisangnya udah mateng langsung kita tiriskan. Oh iya, keripik pisang yang aku produksi itu ada 5 varian. Ada yang original, coklat, matcha, tiramisu, sama taro. Ini kita pakai matcha yang berkualitas ya, mereknya tuh Elmer. Dijamin rasa matchanya tuh manis, nampol, dan enak banget. Matchanya kita potong kecil-kecil dulu, abis itu baru deh dipanasin. Kalian yang pecinta matcha wajib banget deh cobain keripik pisang varian matcha, soalnya enak banget. Kita ngelelehin matchanya itu di atas air yang mendidih ya, bukan langsung di atas kompor. Nih lihat matchanya, enak banget.
terus kita taburin ke keripik pisang. Nih kalian lihat, duh bikin ngiler kan? Nggak cuman varian matcha, ada juga varian lain. Ada varian tiramisu, coklat sama taro. Untuk harganya murah banget kok. Bisa kalian bandingin dengan keripik pisang dari toko lain. Kita jualnya satu kemasan 600 ml itu di harga 22.000. Tapi kalau kalian langsung beli 3 toples itu harganya jadi 56.000. Kalau untuk toples 1 liter kita jualnya di harga 30.000. Tapi kalau kalian ambil paket bundling beli 3 itu harganya cuman 79.000. Gimana, murah kan? Cocok banget jadi teman ngemil apalagi buat lebaran nanti. Tamu-tamu kalian pasti langsung milih keripik pisang deh. Yuk buruan check out, jangan lupa klaim voucher gratis ongkirnya ya. Ketika puasa pertama tanpa ibu. Iya. Aku duluan ya, Komar. Lah, kamu mau kemana? Mau ketemu ibu. Ketemu ibu. Bukannya ibunya Ratna udah... udah? Assalamualaikum, Bu. Ratna datang. Ibu apa kabar? Ibu seneng ya di sana. Kok ibu nggak pernah datang ke mimpi Ratna sih, Bu? Ratna kangen sama ibu. Sekarang Ratna cuma tinggal sama nenek, Bu. Sepi tahu, nggak ada ibu. Apalagi ini puasa pertama Ratna tanpa ibu. Ibu kok cepet banget ninggalin Ratna, Bu. Bu, bentar lagi orang puasa loh, Bu. Ratna itu dibangunin sahur sama ibu. Ratna cuma bisa kirim doa, Bu. Biar ibu di sana bahagia terus. Jagain Ratna dari atas ya, Bu. Ratna sayang ibu. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum Ketika merengek minta batalin puasa. boleh ya. Enggak, Nah, aku mau buka puasa, boleh ya? enggak. Ma, boleh ya, Ma. Kan aku masih kecil, masa puasanya sampai sore. Aku udah haus banget, Ma. Kecil apanya? Umur udah 10 tahun kayak gitu, badan udah besar. Nggak ada. Puasanya harus sampai maghrib. Mama, padahal kan aku cuma minta minumnya dikit aja. Dikit-dikit. Puasa tuh nggak ada minta minum dikit. Hari ini aja kok, Ma, yang setengah hari. Besok sampai sore, aku janji. Si Batun. Bu Jana, mau kemana siang-siang gini? Ini Batun, kami mau pergi ke kebun. Oh, Bu Jana, si Bianca puasa nggak Bu Jana? Puasanya penuh nggak sampai maghrib? Oh, si Bianca puasa kok. Dia puasanya sampai maghrib. Alhamdulillah dari kelas 1 SD Bianca puasanya udah penuh. Oh, penuh ya? Oh, hebat Bianca itu. Nggak kayak si Jamal. Ini si Jamal dari tadi ya Bianca ya. Dia minta batalin puasanya. Dia pengen puasa setengah hari. Mama ngomong fakta kok. Bianca hebat ya. Pinter Bianca ya. Tuh, dia si Bianca aja puasanya penuh. Padahal dia seumuran sama kau. Nggak ada setengah hari. Jamal puasanya jangan setengah hari. Harus penuh dong. Biar pahalanya juga penuh. Ya udah Bu Atun, kami duluan ya. Iya Bu, mari Bu deh. Iya Bu Jana, mari. Mama kok nyamain aku sama si Bianca sih? Aku sama Bianca kan beda. Bu, pokoknya nggak ada puasa setengah hari, harus sampai penuh. Maghrib. Dasar Mama kok gitu banget sih? Kalau gitu aku nanti sembunyi-sembunyi aja minum. Dipelet gara-gara nolak cowok jelek. Wah, Jamila makin cantik aja. Petruk harus ungkapin isi hati Petruk nih ke Jamila daripada nanti nyesel.
Jamila. Petruk? Ada apa ya? Jamila, udah punya pacar belum? Pacar? Belum? Kenapa tuh? Wah, pas banget nih. Jamila, mau nggak jadi pacar Petruk? Pacar? Aku nggak salah dengar kan Petruk? Kamu nggak ngaca ya? Mending kamu ngaca dulu deh. Tampang kayak gitu ngajak orang pacaran. Nggak sudi aku, nggak sudi. Udah, mending kamu pergi sana. Pergi. Awas kamu ya Jamila. Aku tadi ngomongnya kasar nggak ya sama Petruk? Jadi nggak enak. Aku tanya sama Cici aja deh. Cici pasti tahu jawabannya. Kayaknya tadi aku ngomongnya kelewatan deh sama Petruk. Untung ada Cici, aplikasi AI yang membantu menjawab kebingungan aku dengan cepat. Buat kalian yang lagi mengalami suatu problem atau kebingungan terhadap suatu hal, kalian bisa langsung coba tanya ke Cici ya. Karena Cici bisa menjawab semuanya. Hanya dengan mengirimkan gambar, Cici dapat mencarikan jawaban untukmu dan dapat menerjemahkan dengan cepat. Selain itu, Cici juga gratis, bisa digunakan di tablet, web, dan handphone. Kayaknya aku harus minta maaf deh sama Petruk. Aman nih di sini. Rasain akibatnya Jamila. Jamila, ibu perhatiin, kamu makin hari kok makin pucat sih. Udah gitu, ibu lihat badan kamu kok kurusan. Nggak tahu nih bu, tiap hari kepalaku makin sakit banget. Terus, aku akhir-akhir ini suka banget mikirin Petruk. Rasanya aku pengen nikah aja deh sama Petruk, bu. Ibu restuin aku nggak sama Petruk? Hah? Kamu nggak salah ngomong, Jamila. Lagian kan, kamu nggak pernah suka sama Petruk. Apa jangan-jangan kamu diguna-guna ya sama Petruk? Ah, ibu ngomong apa sih, bu? Nggak mungkin aku kena guna-guna. Emang akunya aja yang suka sama Petruk. Ah, enggak. Kamu ngaco aja deh kalau ngomong. Enggak, jangan Petruk, yang lain. Nggak mungkin aku diguna-guna. Lagian, aku emang suka kok sama Petruk. Besok aku temuin aja Petruk. Mana tahu dia mau nikahin aku. Hai teman-teman, temenin aku bikin bawang goreng jualan aku yuk. Selain sebagai konten kreator, aku sehari-hari itu jualan bawang goreng. Ini sebenarnya baru ngerintis sih. Ini aku lagi bersih-bersih di ruang produksi. Gak lupa pakai celemek dulu sama topi, biar bersih dan gak ada rambut yang menempel. Nah, ini bawang yang akan aku produksi. Pertama, bawangnya kita timbang dulu ya. Kenapa ditimbang? Biar tahu berapa banyak rendemen yang dihasilkan dari bawang yang kita kupas. Biasanya aku sendiri itu ngupas 10 kilo sehari. Buat kalian yang belum tahu, aku tuh bikin usaha bawang goreng premium tanpa campuran loh. Kalau kalian beli di pasar-pasar harganya lebih murah, itu karena lebih banyak campurannya dibanding bawang merahnya. Kalau aku itu tanpa campuran, bener-bener bawang merah aja. Nah, sebelum ngupas bawang goreng, aku pakai plaster dulu. Kenapa? Biar getah bawangnya tuh nggak nempel di tangan. Ngupas bawang merah tuh emang lama banget. Secara dikupasnya satu persatu kan. Aku ngerintis usaha ini masih baru sih. Tapi meskipun masih baru, aku selalu menjaga kualitas bawang goreng yang dibeli oleh pembeli. Biasanya aku ngupas bawang merah ini berdua sama suami, cuman kebetulan suami lagi pergi keluar. Jadi di sini aku ngupas duluan. Kita ngupas bawang merah itu biasanya tuh di pagi hari, terus lanjut di siang harinya kita tag video. Nanti di malam harinya kita lanjut deh buat ngegoreng bawangnya. Bawang merah yang aku gunain itu bawang merah Surian, karena di sini nggak ada bawang merah Brebes ya. Abis ngupas bawang gorengnya, kita lanjut ngiris-ngiris bawangnya ya. Aku ngirisnya pakai alat pengiris bawang, jadi bisa dimasukin sekali banyak. Disclaimer, ini tangannya udah aku cuci ya. Untuk minyak yang digunakan juga minyak dengan kualitas terbaik loh. Ini baru pertama kali ngegoreng bawang. Nah, kalau yang ini kalian jangan salvo kenapa minyaknya berubah, karena ini udah 3 kali apa 4 kali ngegoreng bawangnya. Nah, di sini kita bener-bener ngerjainnya berdua di malam hari ya. Aku nggak bagian ngiris, yang ngiris itu suamiku. Aku cuma bagian masuk-masukinnya aja. Setelah diiris, lanjut kita kasih garam sedikit aja biar makin gurih. Terus kita masukin ke minyak panas deh. Sekali ngegoreng bawang itu kurang lebih 15-20 menit. Kalau bawangnya udah
mateng lanjut di spinner buat misahin bawang sama minyaknya. Dan ini bawang goreng yang dihasilkan, warnanya cakep, rasanya gurih dan renyah. Kalau bawang gorengnya udah dingin, lanjut kita packing deh dan siap buat dijual. Tersedia dari kemasan 50 gram sampai 250 gram loh. Buat kalian yang mau stok di rumah, bisa banget nih pakai bawang gorengnya Arafan, usaha aku sendiri loh. Dijamin bikin ketagihan karena nggak pakai campuran sama sekali. Bisa banget nih buat stok di rumah selama bulan puasa dan lebaran nanti. Yuk check out sekarang juga.